Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih bersama-sama bisa mengikuti kajian yang ada pada channel YouTube MZT Malang Raya yang kita cintai ini. Mudah-mudahan usaha kita, niat kita diiringi dengan keberkahan dan kemudahan agar kita bisa bersama-sama istiqomah mempelajari ilmu-ilmu yang harusnya kita pelajari, mendapatkan bagian warisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena warisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah harta, bukanlah benda, melainkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan ilmunya. Al-anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhaman walakinna yuwarithuna ilman. Selanjutnya kami mendapatkan pertanyaan yang masuk kepada kami MZT Malang Raya dalam hal waris. Kita seperti yang beberapa kami sampaikan bahwasanya bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang permasalahan agama, entah itu permasalahan warisan ataukah itu permasalahan tentang berkurban, permasalahan dalam pernikahan ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya, kontemporer maupun klasik, mari kita sama-sama bahas di sini, kita kaji bersama-sama di channel YouTube kita ini agar kita bisa bersama-sama mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Tentunya jikalau pertanyaannya berkaitan dengan fikih, maka kita kembalinya kepada ulama-ulama fikih dan dalam mazhab ulama al-mu'tabarin yang sesuai dengan dawuh-dawuh beliau dan apa yang berada di dalam ajaran hukum fikih Islam yang konkret dan kompeten. Pertanyaan yang sampai kepada kami, mohon kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang masalah warisan. Diketahui ada si A, yaitu laki-laki, dan si B, perempuan. Kemudian A dan B ini menikah. A dan B ini menikah. Dari pernikahan A dan B ini tidak memiliki keturunan atau tidak punya anak. Setelah itu, A adalah seorang duda yang memiliki anak laki-laki. Kemudian B seorang janda ataupun perawan, tetapi tidak memiliki janda yang tidak memiliki putra, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Sehingga A dan B ini, A ketika menikah dengan B membawa anak satu. Tetapi B ini memiliki 3 saudara kandung, yang mana dari 3 saudara kandungnya 6 saudara kandung, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tetapi dari 6 saudara kandung ini hanya tersisa 1 saudara laki-laki dan 1 saudari perempuan. Namun tidak lama dari pernikahan ini A dan B meninggal. Hanya saja si A, si perempuan, si B meninggal terlebih dahulu, si istri meninggal terlebih dahulu. Baru 2 bulan setelahnya A pun atau suami menyusul istrinya, yaitu juga meninggal. Setelah A dan B meninggal, ada harta yang mana jikalau dijumlah kurang lebihnya adalah 200 juta rupiah. Yang mana harta tersebut adalah murni daripada harta B atau si istri yang meninggal terlebih dahulu daripada suami. Nah, pertanyaannya, warisan ini akhirnya untuk siapa, Ustadz? Apakah untuk anak laki-laki, yaitu yang tadinya adalah anak sambung ataupun anak bawaan dari suami si A, apakah dia juga mendapatkan hak warisan, atau
kedua saudara B, si istri, kedua saudara istri ini, karena istri tadi tidak memiliki anak. Nah, mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab. Alhamdulillah, insya Allah mari kita bahas bersama-sama. Jadi di dalam video ini kita akan memberikan gambaran permasalahan seperti tabel warisan pada video-video sebelumnya di dalam kajian ilmu fikih mawaris. Terus ikuti, mari kita lihat bersama-sama bagaimana pembahasan warisan tersebut. Jadi yang pertama adalah permasalahannya kita anggap A ini adalah laki-laki, kemudian B adalah perempuan, kemudian A dan B menikah. Selanjutnya, dari pernikahan mereka ini tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Setelah pernikahan ini, tadinya A adalah seorang duda yang memiliki satu anak laki-laki. Dan si B tidak memiliki anak, ataupun si perempuan ini tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki 3 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Namun dari ke-6 saudaranya ini hanya tinggal 1 orang saudara laki-laki yang hidup dan juga 1 saudari perempuan yang hidup. Nah, tidak lama setelah itu B pun meninggal. Maut setelah matat zaujah. Kemudian tidak lama setelah B meninggal, 2 bulan setelahnya A pun sang suami juga ikut meninggal. Tatkala meninggal, maka ini ada 2 permasalahan, 2 orang yang meninggal. Di dalam bab mawaris atau fikih mawaris ini disebut dengan munasakhot, permasalahan munasakhot. Ada 2 orang yang meninggal di saat harta warisan belum dibagikan. Maka kita harus menyelesaikan orang yang meninggal pertama terlebih dahulu, permasalahan yang ada di mayit yang pertama. Ini adalah si istri, yang mana B meninggal. Maka saat istri meninggal, dia meninggalkan ahli waris zauj ataupun suami, dan juga kedua saudaranya, yaitu jikalau di dalam bahasa fikih mawarisnya akhun syaqiq dan juga ukhtun syaqiqah, saudara laki-laki sekandung dan saudari perempuan sekandung. Lantas kita bisa melihat di sini suami mendapatkan bagian warisan 1/2 atau setengah, karena tidak ada far'un waris, tidak ada keturunan yang bisa merubah dia dari 1/2 menjadi 1/4. Akhun syaqiq, karena laki-laki dia mendapatkan asobah, dan ukhtun syaqiqah aslinya dia mendapatkan 1/2, tetapi karena ada mu'assib di sini yang menjadikannya dia asobah, saudara sederajatnya, maka keduanya ini mendapatkan asobah, ataupun tidak lain adalah artinya sisa dari harta yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita lihat di sini penyebutnya 2, maka kita jadikan sebagai pokok masalah di sini. Aslul masalah atau pokok masalah. Kita naikkan 2 di sini. 2, kemudian maka 1/2-nya, setengahnya 2 dibagi 2 adalah 1, maka 1 kita tulis di sini. 1 dikalikan 1 adalah 1.
dan sisanya adalah satu. Satu ini untuk mereka berdua, satu untuk akhun syakik dan ukhtun syakikoh. Nah, di sini kita juga mengenal pembahasan istilah yaitu inkisar. Inkisar yaitu pecahan yang mana satu dibagi untuk dua orang, yang mana tetapi bagian laki-laki di sini adalah 2 kali lipat daripada bagian perempuan dengan kaidah dari Al-Qur'an lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka kita hitung di sini akhun kita gambarkan memiliki 2 kepala dan ukhtun syakikoh ataupun saudari perempuan memiliki 1 kepala. Lantas cara inkisar adalah di sini 2 dan 1 kita jumlahkan 3 kita kalikan dengan aslul masalah, maka 3 dikali 6 jumlahnya adalah 3 dikalikan 2 adalah 6. Lantas ini juga kita kalikan 3 dikalikan 1 sama dengan 3, kemudian 3 dikali 1 di sini juga 3. Nah, 2-nya untuk saudara laki-laki, 1-nya untuk saudari perempuan. Maka di sini sesuai dengan kaidah dari Al-Qur'an, bagian laki-laki adalah 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Maka di sini sudah kita dapatkan pokok permasalahan 6, 3 untuk suami, 2 untuk saudara laki-laki, dan 1 untuk saudari perempuan. Lalu anak bawaan dari si A laki-laki ini tidak mendapatkan warisan karena dia tidak memiliki ikatan darah dengan si B. Dia adalah anak laki-laki dari si A, bukan anak laki-laki dari si B. Secara warisan dia tidak mendapatkan karena dia adalah anak sambung. Lalu sudah selesai. Jika kita gambarkan, jika di pertanyaan tadi adalah gambaran peninggalan hartanya adalah 200 juta, kurang lebih 200 juta, maka kita bagi di sini 200 juta, 3-nya dibagi 3 adalah 99,9999 juta. Terus kita genapkan menjadi 100 juta rupiah. Ini adalah bagian untuk suami, zauj. Dan yang kedua, bagian untuk saudara laki-laki, karena dia mendapatkan 2 di sini, maka persatunya adalah 200 juta dibagi 6. 200 juta dibagi 6 adalah 333.333 sekian. Maka dikalikan 2, bagian akhun syakik atau saudara laki-laki adalah 66.666.666, dan bagian ukhtun syakikoh ataupun saudari perempuan adalah setengahnya, yaitu 33.333.333 rupiah dan seterusnya. Nah, lantas setelah permasalahan ini selesai, kita mendapatkan ternyata bagian suami ini dia mendapatkan 99.999.999 rupiah, atau kita genapkan menjadi 100 juta. Nah, karena dia setelah ditinggal oleh istrinya dan secara syariat dia sudah mendapatkan bagian warisan, si A pun atau zauj, kita kembali ke permasalahan sebelumnya, zauj ini dia meninggal dan hanya meninggalkan ahli waris semata wayang, yaitu adalah ibn atau anak laki-lakinya, sehingga ibn ini, anak laki-laki ini, dia mendapatkan asobah atau mendapatkan sisa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Karena tidak ada orang lain yang ikut mewarisi harta ayahnya,
bagian ayahnya, maka seluruh harta ataupun bagian warisan ayahnya berpindah kepada anak laki-laki tersebut. Berarti anak laki-laki itu mendapatkan total harta warisan ayahnya sejumlah 100 juta rupiah yang kita genapkan dari 99 juta tadi ya. Nah, jadi anak laki-laki ini bukan mewarisi harta ibu sambungnya, tetapi anak laki-laki ini mewarisi harta ayahnya yang belum sempat diterima oleh ayahnya tatkala ayahnya hidup setelah meninggalnya ibu sambung tadi. Nah, jadi permasalahan ini saudara laki-laki dari si A dan saudari perempuan si A juga mendapatkan warisan dengan nominal yang sudah kita sebutkan tadi. Kita ulangi, jadi mereka yang masih hidup, ahli waris yang hidup adalah anak laki-laki dari si A mendapatkan 100 juta, saudara laki-laki dari si B mendapatkan 66.666 sekian, dan saudari perempuan dari si A ataupun si B mendapatkan 33.333.330 sekian rupiah. Nah, itulah tadi penghitungan warisan sesuai permasalahan yang masuk kepada kami. Jadi sebetulnya si anak bawaan suami tadi itu dia tidak mendapatkan warisan. Awalnya dia tidak mendapatkan warisan, tetapi anak laki-laki dari suami tadi itu dia mendapatkan warisan harta ayahnya, yang mana ayahnya mendapatkan warisan dari harta istrinya yang meninggal terlebih dahulu 2 bulan sebelumnya. Jadi bukan si anak laki-laki bawaan A ini mendapatkan warisan dari istri ibu sambungnya, tetapi si anak ini mendapatkan warisan dari harta ayahnya. Karena meskipun hakikatnya tadi itu warisan belum dibagi, tetapi secara syariat warisan atau harta yang sudah ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu secara otomatis terbagi secara otomatis sesuai hitungan syariat. Meskipun belum dibagi secara real, secara prakteknya, tetapi secara syariat sudah terbagi secara otomatis, tinggal hanya kita membagikannya kapan. Nah, jadi bagian anak itu adalah dia mendapatkan warisan dari ayahnya, ayah kandungnya, bukan dari bagian ibu sambungnya dengan nominal yang kita bagikan tadi, yang kita tulis tadi. Jikalau harta gambarannya adalah, gambaran harta utuhnya adalah 200 juta rupiah. Mudah-mudahan perhitungan ini bisa membantu dan menyelesaikan permasalahan dari panjenengan ataupun Anda yang bertanya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan terus bersama-sama berkhidmah untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuannya adalah kita mengamalkan dan mempraktekkan kehidupan kita sesuai dengan kaidah keilmuan dan syariat agama Islam yang baik, benar, dan lurus. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha kita untuk memaksimalkan usaha kita untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya kita mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah, bahagia di dunia dan bahagia di alam akhirat bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Akhirul kalam, wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.